Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas persiapan CPNS 2021, tes intelijensi umum atau TIU dengan materinya adalah perbandingan. Perbandingan itu ada dua, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kita lihat yang pertama terlebih dahulu, yaitu perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar, dan sebaliknya. Contoh misalnya, kalau seandainya kita punya 1 liter bensin bisa menempuh jarak 6 km, nah kalau seandainya bensinnya diperbanyak, maka jarak tempuhnya juga akan semakin jauh. 1 liter dapat menempuh jarak 6 km, kalau 3 liternya adalah 18 km. Nah, kita beri tanda arah panah menuju ke bilangan yang lebih besar, ya, untuk yang di X di sini. Begitu juga untuk yang di Y. Arah panahnya mengarah ke bilangan yang lebih besar, ya. Nah, contoh selanjutnya, seandainya kalau kita punya uang 5.000 dapat membeli apel sebanyak 10 buah, ya kan? Kalau seandainya punya duit 1.000 rupiah, maka apel yang kita dapatkan ini akan semakin sedikit, ya kan? Nah, arah panahnya ke atas, mengarah ke bilangan yang lebih besar, ya kan? 5.000 lebih besar dari 1.000, maka kita buat arah panahnya ke atas, gitu ya. Nah, dari tabel di atas diperoleh perbandingan X1 banding X2 itu sama dengan Y1 banding Y2, atau X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Nah, kalau kita ketemu soal, nantinya kita akan menggunakan trik yaitu kali silang. Jadi X1 kali Y2 di sini ya, sama dengan X2 kali Y1. Nah, kita kali silang. Oke, kita lihat contoh soal perbandingan senilai. Sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Jika jarak yang ditempuh 84 km, maka bensin yang diperlukan adalah titik-titik liter. A12, B16, C20, D24, atau E28. Nah, kira-kira di sini bensinnya lebih banyak dari 8 liter atau lebih sedikit? Tentu lebih banyak, ya kan? Karena jarak tempuhnya di sini lebih besar dari 56 km, ya kan? Sedangkan 56 km menghabiskan 8 liter bensin, maka 84 km lebih besar dari 8 liter yang akan dihabiskannya. Nah, kita buat seperti ini. Persediaan bensin misalnya 8 liter, bisa menempuh 56 km, dan kalau pengen menempuh 84 km, maka berapa bensin yang dihabiskan? Tentu di sini arah panahnya ke bawah. Kalau untuk bensin juga, karena dia menempuh jarak lebih besar dari 56. Sudah otomatis bensin yang diperlukan lebih besar dari 8 liter. Maka arahnya juga ke arah bawah. Nah, tadi triknya kita kali silang. Jadi, 56 kali X adalah 56X sama dengan 8 dikali 84. Atau X sama dengan 8 kali 84 per 56. 8 dengan 56 di sini sama-sama habis dibagi 8. 8 dibagi 8 dapat 1, 56 bagi 8 dapat 7. Nah, sehingga yang tersisa adalah 1 kali 84 adalah 84 per 7. 84 bagi 7 adalah 12 liter. Jadi bensin yang diperlukan adalah sebanyak 12 liter. Contoh soal berikutnya, contoh soal kedua untuk perbandingan senilai. Untuk membuat 60 pasang pakaian, seorang penjahit memerlukan waktu selama 18 hari. Jika penjahit tersebut bekerja selama 24 hari, pakaian yang dapat dibuat sebanyak titik-titik pasang A70, B80, C90,
D 100 atau E 120. Nah, kalau kita buat banyaknya pakaian yang dapat dibuat dalam 18 hari adalah 60 pakaian. Kalau dalam 24 hari, tentu lebih dari 60 pakaian yang dapat dibuat oleh penjahit tersebut. Nah, di sini tanda panahnya ke bawah. Di sini juga, karena harinya semakin banyak, tentu pakaian yang dapat dibuat juga semakin banyak. Nah, kita gunakan trik, kita kali silang untuk mengerjakan soal ini. 18 kita kalikan dengan X. Dapatnya adalah 18X. Sama dengan 60 kali 24. Atau X sama dengan 60 kali 24 per 18. 60 sama 18, kita bagi 6, ya kan? 60 bagi 6 dapat 10. 18 bagi 6 dapat 3. Nah, kemudian 24 dengan 3 sama-sama dibagi 3. 24 bagi 3 dapat 8. 3 bagi 3 dapat 1. Nah, sehingga yang tersisa adalah 10 kali 8 per 1. 10 kali 8, 80. Bagi 1, tetap 80. Maka jawaban kita adalah yang B. Berikutnya mengenai perbandingan berbalik nilai. Pengertiannya adalah perbandingan berbalik nilai merupakan perbandingan dua besaran. Bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil. Begitu juga dengan sebaliknya. Misal, kita memiliki tukang dapat mengerjakan suatu pekerjaan dalam 60 hari. Ya, jika tukangnya kita tambah menjadi 10 orang, maka waktu yang bisa dikerjakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tersebut akan berkurang atau semakin cepat. Kalau banyak tukangnya, tentu hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan akan semakin sedikit. Nah, untuk tukang di sini arah panahnya ke bawah, sedangkan untuk waktunya arah ke atas, karena 60 lebih besar dari 30. Nah, satu ke atas, satu ke bawah. Atau sebaliknya, nah ini menandakan dia berbalik nilai. Dari tabel di atas diperoleh perbandingan. X1 banding X2 sama dengan Y2 banding Y1, atau X1 per X2 sama dengan Y2 banding Y1. Nah, triknya kalau kita sudah buat tabel, kita kali sejajar. Jadi X1 kali Y1 di sini ya. X1 kali Y1 sama dengan X2 kali Y2. Nah, ini dia. Ya. Kalau pada perbandingan senilai, tadi kita kali silang. Ya. Nah, sekarang kalau pada perbandingan berbalik nilai, ini kita kali sejajar. X1 kali Y1 sama dengan X2 kali Y2. Nah, arah tanda panah ini sangat penting ya. Ini menandakan atau sebagai petunjuk apakah dia perbandingan senilai atau berbalik nilai. Tentunya kita juga harus menganalisis soal-soal yang sedang kita kerjakan. Nah, mari kita lihat contoh soal misalnya. Yang pertama, sebuah pabrik sepatu memiliki 5 mesin pembuat sepatu dengan waktu pembuatan 8 hari. Jadi ada 5 mesin. Nah, 5 mesin ini membutuhkan untuk membuat sepatu tersebut dalam jangka waktu 8 hari. Jika mesin yang digunakan berjumlah 8, waktu yang dibutuhkan untuk membuat sepatu titik-titik hari. Nah, kalau ada 8 mesin, tentu pembuatannya lebih cepat, ya kan? Nah, mari kita lihat pembahasannya. Ada 5 mesin, butuh waktu 8 hari. Kalau seandainya mesinnya 8, tentu yang di sini waktu pembuatannya lebih singkat dari 8 hari. Nah, bagian mesin ini arah panahnya ke bawah. Nah, untuk waktu pembuatan ya, karena mesinnya ditingkatkan atau dibanyakin di sini, tentu waktu pembuatannya akan lebih cepat. Maka arahnya ke atas. Nah, triknya tadi adalah kali sejajar. Jadi 8 dikali X
sama dengan 8X, ya kan? Terus sama dengan 5 kali 8. Atau X sama dengan 5 kali 8 per 8. 8 dengan 8 sama-sama dibagi 8 ya. Hasilnya 1. Jadi 5 kali 1 per 1. Hasilnya tetap 5. Jadi dengan 8 mesin, ini membutuhkan waktu pembuatan sepatu tersebut selama 5 hari. Jadi jawaban kita adalah yang D. Contoh soal perbandingan berbalik nilai yang kedua. Sebuah asrama memiliki persediaan makanan yang cukup untuk 120 siswa selama 6 hari. Jika banyaknya anak di asrama tersebut bertambah 60 anak, maka persediaan makanan tersebut cukup selama titik-titik hari. A1, B2, C3, D4, atau E5. Kita buat tabelnya. Semula ada 120 siswa. Persediaan makanan akan habis dalam 6 hari. Nah, jika banyaknya anak di asrama tersebut bertambah 60, jadi 120 ditambah 60, yaitu 180. Nah, persediaan makanan tersebut akan habis dalam berapa hari? Ya kan? Kalau makin banyak siswanya, tentu persediaan makanan akan lebih cepat habis. Kan gitu ya? Nah, bagian siswa di sini arah panahnya ke bawah. Nah, untuk persediaan makanan, jumlah harinya di sini arah panahnya ke atas. Karena di sini 180 tentunya dengan 180 siswa akan menghabiskan persediaan makanan kurang dari 6 hari. Atau dengan kata lain, lebih cepat dari 6 hari. Nah, triknya adalah kita kali sejajar. Jadi 180 kali X adalah 180X sama dengan 120 kali 6. Atau X sama dengan 120 kali 6 per 180. Ya. Kemudian sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 60. Antara 120 per 180 di sini. 120 bagi 60 dapat 2, 180 bagi 60 dapat 3. Ya kan? Kemudian 6 dengan 3 di sini sama-sama dibagi 3. 6 bagi 3 dapat 2. 3 bagi 3 dapat 1. Sehingga yang tersisa 2 kali 2 per 1. Nah, sehingga kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 4 hari. Jadi dengan 180 siswa, persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu 4 hari, gitu ya. Nah, jawabannya yang D. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.